Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Masih semangat? Kompak ya. Biasanya habis makan siang bener ya? Gimana rasanya makan siangnya? Alhamdulillah, saya nggak pernah loh Bu makan siang tuh. Asli. Nggak pernah tahu rasanya makan siang. Taunya makan nasi. Makan pagi nggak ngerti, makan malam nggak ngerti. Oke ya. Mudah-mudahan kecas ya energinya dengan makan nasi di siang hari. Nggak ngantuk ya. Oke. Siang hari ini kita sedikit sharing saja terkait dengan legalitas ya. Tapi saya yakin teman-teman di sini sudah punya legalitas semua, ya kan? Jadi pulang aja yuk. Enggak lah ya. Udah punya legalitas, tapi tata kelola dari legalitas kelembagaan dari usahanya ini yang mungkin sedikit kita spill ya. Jadi terkait dengan tata kelola kelembagaan dari legalitas UMKM. Baik, udah ada yang kenal sama saya? Belum? Berarti pas ya di sini. Kita kenalan dulu. Nama saya Fitria Asa, salah satu konsultan PLUT di Dinas Koperasi UKM DIY. Saya rekannya Mas Rosid, Bang Rosid di sana, gitu ya. Khusus terkait dengan kelembagaan ada di bidang saya. Kalau Bang Rosid kan pemasaran ya, kayak gitu. Jadi keseharian kami biasanya ada di Dinas Koperasi UKM DIY, utamanya di PLUT bidang kewirausahaan dan Balai Layanan Usaha Terpadu. Sama dengan teman-teman yang ada di sini ya, saya juga pelaku usaha gitu ya, pelaku usaha. Jadi kita sama-sama saling sharing nantinya bagaimana terkait dengan usaha, pengembangannya bagaimana gitu ya. Saya sebenarnya pengennya duduk di sini loh sama teman-teman. Pengen banget duduk di sini gitu ya, belajar benar-benar pengen scale up terkait dengan usaha kita. Nah, coba kita masuk di sini ya. Di sini yang sudah punya NIB siapa? Sudah. Kita lanjut. Nah ini konteks UMKM di Indonesia. Teman-teman adalah bagian dari ini. Ya, jumlah UMKM aktif di Indonesia itu sebesar 64,2 miliar. Kontribusinya sebesar 61%. Ya. Kemudian di sini ada 97% pelaku usaha. Kita semua berada di situ. Betapa teman-teman ini menjadi garda di depan gitu ya. Terkait dengan nih kontribusi PDB di nasional ya, banyaknya dari teman-teman UKM gitu. Jadi bangga dong punya usaha. Bangga nggak sih punya usaha? Bangga banget. Harus bangga ya. Terus kemudian di sini tujuan pelatihan kita ya, pemahaman terkait dengan kelembagaan. Bagaimana mengembangkan pemahaman mendalam tentang manajemen kelembagaan yang profesional. Nantinya teman-teman pengen nggak sih usahanya gitu-gitu aja? Pengen nggak? Pengennya gimana Mbak? Coba Mbak, sharing Mbak. Pengennya maju dan berkembang. Maju dan berkembang, oke Mbaknya. Pengen naik level ya Mbak. Naik level tuh yang kayak mana sih Mbak? Kalau saat ini kan target pasarnya tuh menengah ke bawah. Menengah ke bawah, oke. Pengennya meningkat lagi, oke siap. Terima kasih. Yang sebelah sini. Coba Bu Dini, ini ada namanya langsung. Pengennya one day bisa autopilot sama ekspor. Keren. Autopilot. Berarti yang disiapkan apa tuh kalau autopilot? Legalitas. Legalitas sistem usaha. Sistem. Ya. Oke. Mas. Dengan acara ini ya Bu ya. Pinginnya ya melengkapi usaha. Jadi yang saat ini pangan bisa sandang dan juga papan. Oh, hulu hilir gitu? Iya. Oke, siap. Berarti itu prepare-nya banyak tuh? Iya. Oke, sebelahnya Mas? Ya, ingin sustain sih. Pengen sustain, oke. Oke, balik lagi ke Mas yang sebelah sana. Masuk toko modern dan sahabat toko kuliner. Oh, keren. Usahanya apa sih? Muka sama Stick mokaf, oke. Pasarnya khusus atau umum? Jangan. Masih umum, oke. Lanjut Mas. Penghasilan bebas finansial. Bebas finansial, wah
kayak kata-kata yang sering saya dengar ini bebas finansial, ya Mbak. Iya, kalau saya boleh bisa ekspor. Kalau boleh, kalau nggak boleh, Boleh, boleh. yakin gitu ya? Iya. Oke, maju Mbak. Mbak Tami, Monten Durian. Oke. Saya pengennya punya kedai di mall. Oh, punya kedai di mall. Oh, pengennya langsung di amplas. Wah, ini langsung nih ya. Langsung on target. Oke. Mbak siapa ini? Ariel. Mbak Meril. Pengennya jadi oleh-oleh legendaris. Usahanya apa sih, Pak? Sekarang jenang dan racikan, next mau brownie singkong. Brownie singkong. Udah ada nggak di Jogja brownie singkong? Brownie singkong ada, tapi kebanyakan dari tepung singkong. Dari tepung singkong. Pengennya dari singkongnya, Singkongnya. bukan dari tepungnya ya. Oke, siap. Oke. Oh, ada bapak-bapak lagi di sini. Ya, Mas. Baik, terima kasih. Kalau saya pengennya jalan-jalan. Saya cepat jalan. Oke. Ajakan kita dong gitu ya. Mas. Apa kok pengen ikut sini? Tadi pertanyaannya Oh iya, pakai ini. Aku aja, Mas. Oke. Pengen nggak sih usahanya maju? Kenapa pengen maju? kenapa kok pengen maju? Karena pengen yang pertama pengen sustain sama Pengen sustain? berkembang. Pengen berkembang. Selebar apa, Mas? Jangan tatap saya. Intinya pengen berkembang di secara nasional. Secara nasional. Oke. Sementara secara nasional ya. Oke. Oke. Lanjut, Mbak. Terima kasih. Mbak Rika. Saya harapannya brand saya bisa menjadi market leader di Indonesia. Oh, market leader ini yang salah satunya produknya iya, oke. Makasih. Yuk Mbak, yang terakhir sini, Mbak Siva. Gak apa-apa ya, saya lewati ya Mbak. Kalau saya pengen untuk saat ini, dan saya bisa jadi top of mind. Top of mind. Kalau Di? untuk yang healthy bakery. Kalau untuk jangka panjang tentu order di Oke, makasih. Keren-keren ya. Tadi sempat kita dengar langsung ada beberapa teman kita yang sudah on target gitu ya. Jadi ukurannya berkembang tuh seperti apa? Ini teman-teman sendiri yang paham ya. Berkembangnya Mbak Fitri, wah kayak gitu ya. Segini berarti. Berkembangnya DIY dulu, nggak apa-apa gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Di sini ada struktur organisasi, teman-teman. Kemudian ada legalitas produknya. Udah tahu ya, legalitas produk itu ada dua. Legalitas usaha ya, itu ada dua. Yang pertama adalah terkait dengan legalitas usahanya itu sendiri. Bentuknya apa biasanya? Sebutin ya. Semua itulah. Dapat makan siang 2 kali, Mbak. Ya, jadi yang namanya legalitas itu ada dua. Ya, yang pertama terkait dengan kelembagaannya. Teman-teman sekarang di sini sudah punya semua. NIB itu adalah legalitas dasar buat para pelaku usaha. Ya, legalitas dasar harus dimiliki. Ibarat kata NIB itu kayak KTP kita. Ya, KTP kita kalau nggak punya KTP mau ngapa-ngapain susah. Begitu juga dengan usaha kita. Kalau nggak punya NIB mau ngapa-ngapain susah. Pintu masuk pertama untuk mendapatkan legalitas yang lain gitu ya adalah NIB. Jadi teman-teman harus punya NIB. Mbak, nanti kalau misalkan saya pengen punya badan usaha, kalau selama ini teman-teman punya NIB perorangan, ya ada yang sudah punya NIB usaha? Udah, bentuknya apa Mbak? CV. PT perorangan siap. PT perorangan. Ada lagi? Ada CV, iya Mbaknya? CV, oke. Jadi teman-teman, tadi yang disebutkan di sini sudah ada contohnya bahwa mereka sudah punya legalitas badan usaha. Yang lain masih misalkan NIB perorangan. Nggak masalah ya. Nanti NIB-nya apakah sama? Gitu ya. Antara perorangan dengan badan usaha. Gitu. Bisa jadi sama ya. Bisa jadi sama. Karena kadang-kadang orang itu, aku perorangan dulu deh. Gitu ya. Belum punya badan usaha dulu, tapi karena kebutuhan gitu ya, kebutuhan dari usahanya sudah mulai berkembang atau memang sudah mulai memasuki kerjasama dengan pihak lain, misalkan
butuh badan usaha gitu. Nah, itu harus diterbitkan NIB tersendiri. Ya. Biasanya kalau PT perorangan kita bisa langsung akses sendiri di OSS gitu ya. Tapi kalau misalkan PT permodalan atau CV kita harus ke notaris gitu ya. Nah, sebenarnya untuk KBLI-nya teman-teman bisa bikin sendiri. Kan? Kalau yang di OSS biasanya nggak bisa saya tampilkan ya, nanti saya tampilkan. Di OSS itu tinggal milih perorangan atau badan usaha, ya. Kalau sudah badan usaha nanti bisa cari CV, PT, yayasan, koperasi itu adalah badan usaha, ya, kayak gitu. Nah, nanti dari situ teman-teman bisa untuk pengembangannya masuknya di apa? Di struktur organisasinya gitu. Kalau perorangan biasanya masih CEO ya. Yakin sih. Gitu ya. Kemudian dari sini semua, dari legalitas yang dimiliki, berharap itu bisa meningkatkan daya saing terhadap produk teman-teman. Tadi sudah saya sebutkan bahwa dari NIB perorangan itu sebagai pintu masuk untuk mendapatkan legalitas yang lain. Jadi legalitas yang kedua itu terkait dengan standarisasi produk. Ya, standarisasi produk bisa apa bentuknya? Halal, PIRT. Yang hari ini juga ada pelatihannya di KBSP, PKRT, gitu ya. Gimana Mbak? Oh iya, seperti itu. Jadi teman-teman bisa dari pintu masuk NIB itu sendiri bisa mengakses yang lain ya. Kalau nggak punya itu jangan harap gitu ya, jangan harap. Tapi biasanya teman-teman di sini terkait dengan legalitas produk banyak sekali para pelaku usaha yang kemudian mereka itu yang penting jalan dulu, gitu ya. Jalan dulu. Apakah itu salah? Enggak. Apakah itu benar? Enggak juga. Kenapa? Banyak sekali yang kita dampingi, Mbak, nama usahaku ditanyain saat pembuatan NIB, nama usahanya apa? Bingung mereka, gitu ya. Bingung. Nama usaha apa ya, Mbak? Aku jualan jajanan pasar, Ki. Aku jualan risol. Aku jualan craft, kayak gitu. Mereka masih bingung saat ditanyain nama usahanya. Jadi saat kemudian mendaftarkan di NIB, namanya belum ngena, gitu ya. Padahal sebuah nama usaha itu perlu topo, nek menurut saya. Perlu bertapa untuk mendapatkan sebuah nama, gitu ya. Nama itu bisa singkatan yang unik, gampang diingat, mudah dilafalkan, bagian dari doa kita gitu ya. Itu nama usaha kita gitu. Nah, saat kemudian masuk di NIB dilanjutkan dengan legalitas yang lain, namanya berubah. Aku nggak jadi yang itu, Mbak. Ganti atau di NIB nama usahanya apa? PTA lah kayak gitu ya. Kemudian masuk di legalitas usaha yang lain, misalkan mendaftarkan sertifikasi halal gitu ya. Namanya berubah. Kemudian PIRT berubah lagi namanya. Ini tidak konsisten, teman-teman. Kayak gitu. Jadi saya berharap teman-teman yang sudah masuk di kelas ini nantinya tolong difikirkan terkait dengan legalitasnya nanti. Jadi semuanya bisa tertelusur gitu ya. Oke. Kemudian ini struktur organisasi. Teman-teman nanti bagaimana sih? Saya pengen tahu yang sudah punya badan usaha. Mbak, struktur organisasi di tempat jenengan gimana? Direktur, komisaris, sama bagian manajernya, sama bagian tim produksi. Bagian tipe produksi ada sendiri ya, oke. Jadi ada komisaris, jadi udah ada pemegang sahamnya, betul gitu ya Mbak ya? Oke, ada direkturnya, direkturnya ini juga masukin saham juga, masukin saham juga. PT-nya? Oh CV ya, CV ya. Jadi sudah ada susunannya, strukturnya. Nah di situ harus jelas teman-teman. Jangan kemudian nanti tumpu undung gitu ya. Nah teman-teman di sini, oh aku kan belum Mbak, gitu ya. Belajar dari yang sudah ada. Duplikasi kan kita ATM ya, amati, tiru, modifikasi, sah-sah aja, nggak apa-apa. Diadopt dari tempatnya Mbaknya. Oh oke, pemegang sahamnya, komisarisnya aku nih gitu. Direkturnya aku boleh nggak? Boleh nggak? Kemudian manajernya aku boleh nggak? Nggak jadi struktur organisasi itu kalau semua-semuanya di aku gitu ya. Harus ada mulai bagian job desk. Kemudian di sini pembagian tugasnya, penetapan job desk ini tanggung jawab yang jelas ya.
Kalau selama ini teman-teman masih sendiri semuanya, nggak masalah ya. Sekali lagi nggak masalah. Cuman nanti dari teman-teman ini sudah mulai apa sih tugasnya ini? Sudah mulai dirancang. Ya, sudah mulai dirancang. Bagian marketing tugasnya apa saja? Sales apa saja? Produksi sejauh mana? Nanti karena produksi itu bisa melebar banget ya, apalagi yang tadi apa usahanya dari hulu ke hilir. Ya, produksi apa saja nih? Ini sudah mulai ditentukan dari sekarang. Kan tadi udah diawali pengennya usahanya gede ya. Nggak cuman gitu-gitu aja. Tuh. Kemudian jalur komunikasinya bagaimana? Jangan sampai nanti tidak ada mekanisme umpat balik yang efektif dalam menjalankan struktur organisasi. Kemudian fleksibilitas. Ya, UKM ini, pelaku usaha ini, kalau dilihat teman-teman, memang tidak sebesar usaha yang lain ya. Tapi karena fleksibilitasnya, teman-teman coba lihat saat kemarin ada COVID ya. Saat ada COVID, banyak nggak usaha besar yang kemudian tumbang? Banyak ya, PHK di mana-mana gitu. UKM kita gimana? Tapi mereka fighting gitu, struggle gitu ya. Oke lah, saya saat ini punya usaha batik misalnya. Saat COVID karena kebutuhan adalah makanan pokok gitu ya, mereka bisa kemudian beralih gitu. Beralih. Lah kalau misalkan kita lihat maskapai penerbangan gitu ya, tahu-tahu jadi catering nggak mudah. Tapi kalau UKM, itulah ya antara kelemahan dan kelebihan dari UKM itu sendiri. Mereka bisa dengan fleksibilitasnya beradaptasi jauh lebih mudah. Gitu. Jadi jangan kemudian, wah aku masih kecil nih gitu ya. Jangan gitu ya. Nah ini tadi sudah saya spill. Kemudian NPWP ya. Teman-teman sini udah punya semua NPWP? Ya, sudah ya. Nanti kalau yang untuk usahanya sudah, Mbak Tika? Mas, udah? Oke ya. Rata-rata kalau yang sudah punya badan usaha, NPWP-nya akan mengikuti gitu ya. Kalau untuk perorangan menuju badan usaha harus punya. Gitu. Kalau yang NIB perorangan belum punya NPWP enggak masalah. Tapi saat nanti maju ke badan usaha, pasti harus memiliki NPWP pribadi dulu. Gitu ya. Nah, ini tadi sudah kita spill ya, ada CV, firma, PT, koperasi. Nah, teman-teman di sini yang sudah tadi punya badan usaha pasti sudah mempertimbangkan nih resiko. Ya, resiko. Nah, sedangkan teman-teman yang belum punya, boleh nih belajar dari sini, ya. Dari resikonya. CV itu resikonya tidak terbatas. Maksudnya gimana? Yang CV, Mbak, resiko tidak terbatas itu gimana, Mbak? Biar tahu ya, jadi teman-teman untuk menentukan badan usahanya itu paham gitu. Kalau yang saya pengetahuan tidak terbatas itu nanti kalau misalnya ada terjadi apa-apa itu akan tercampur antara uang milik pribadi sama yang untuk usaha. Oke. Mbak Rika, ayo Mbak Rika, CV juga kan? Saran saya ketika ada komisi lain itu harus diteruskan oleh pengadilan. Oke. Yang PT. Mana tadi PT? Dua ini ya? Mas, oh dilempar. Ayo Mbak. Risiko tidak terbatas. Tidak terbatas. Kenapa Mbak pilih PT, nggak CV? Kalau CV apabila terjadi kerugian atau bangkrut, itu aset pribadi bisa ikut terbawa. Oke. Tapi kalau PT enggak. Enggak ya, oke. Aset perusahaan aja. Oke, ya. Alhamdulillah ya, udah paham semua berarti. Yang dimaksud tidak terbatas tadi benar yang disampaikan teman-teman kita ya. Yang CV itu semua sampai aset pribadi pun akan menanggung kerugian ya. Ada terjadi pilot gitu ya udah. Bahkan sampai apa? Sampai pendapatan yang akan kita dapatkan besok gitu. Kira-kira bisa masuk di sana enggak gitu ya. Kemudian yang terbatas ini seperti misalkan PT, koperasi itu hanya terbatas pada setoran modal. Jadi modal yang disetor saja gitu ya. Nah, teman-teman di sini bisa kemudian sudah mulai memikirkan, oh saya cocoknya di sini nih gitu. Saya pasnya di sini. Sesuaikan ya, sesuaikan dengan kondisi masing-masing.
Kemudian tadi sudah ya bentuknya yang ini. Nah, ini bentuk badan hukum ya, legalitas dari usahanya. Terus kemudian di sini ada legalitas untuk produk. Biasanya kita sebut dengan standarisasi produk ya. Teman-teman sesuaikan juga. Ada di sini yang makanan, Mbak, makananku makanan kering lebih dari 7 hari gitu ya. Lebih 7 hari. Berarti minimal harus punya PIRT dan halal. Betul. Kayak gitu. Mbak, makananku siap saji, siap ready to eat. Langsung dimakan saat ini. Kalau untuk besok sudah enggak bagus lagi misalkan. Perlu PIRT enggak? Enggak perlu gitu ya. Ditolak. Kayak saya punya usaha tuh ditolak PIRT. Nggak usah, Mbak, kayak gitu. Karena ready to eat, ya. Nah, ini juga teman-teman harus sudah mulai paham. Kemudian di sini teman-teman ada SNI, ya, Standar Nasional Indonesia. Kalau teman-teman buka di OSS, sekarang sudah ada yang namanya SNI Bina UMK, ya, bisa langsung diakses. Tapi memang ada sedikit kelemahan. Ini kemarin juga kita soundingkan dengan BSN, Badan Standarisasi Nasional gitu ya. Enggak semua produk itu memiliki kode SNI Bina UMK. Syaratnya apa untuk SNI Bina UMK? Karena SNI itu lumayan mahal loh teman-teman ya. Untuk dapat SNI itu lumayan mahal. Jadi misalnya gini, satu NIB-nya beresiko rendah ya. Resiko rendah itu bisa langsung akses untuk SNI Bina UMK. Tapi nggak semua KBLI muncul gitu. Karena kayak di halal ya, kalau yang teman-teman punya produk, di OSS itu ada pertanyaan, apakah menggunakan bahan baku yang tidak halal? Kayak gitu. Terus kemudian muncul lagi pertanyaan di situ, apakah sudah memiliki sertifikat halal gitu ya. Nah, sama dengan SNI Bina UMK. Ada pertanyaan di kolom tersebut sama kolomnya, tapi pertanyaannya beda. Apakah sudah memiliki SNI? Gitu. Nanti tinggal diklik aja di situ. Khusus yang resiko rendah. Kalau sudah resiko menengah rendah, menengah tinggi nggak muncul dia. Resiko rendah pun itu tidak semua KBLI masuk, gitu ya. Saat kita soundingkan ke BSN, kita tanyakan kenapa nggak semua produk? Tergantung BPS-nya, Mbak. Seperti itu. Kenapa? KBLI dari siapa, teman-teman? Yang mengeluarkan KBLI itu siapa? Ada yang tahu? Klasifikasi baku lapangan Indonesia. Yang mengeluarkan siapa? Sampai ribuan gitu. Kalau kita ngelihat di OSS, ribuan ya. KBLI. Yang mengeluarkan Badan Statistik. Tuh. Jadi belum disurvei kali ya. Belum disurvei semua sehingga bisa masuk di SNI. Nanti teman-teman buka akunnya masing-masing ya. PR dari saya, katanya Mas Imam, saya di link gitu ya. Mbak harus ada PR. Nah, langsung PR. PR-nya gampang banget, buka akun OSS teman-teman sekalian ya. Kemudian cek itu produk teman-teman apakah bisa mengakses SNI Bina UMK. Wes gampang banget itu. Ya. Kalau ada nanti tinggal diklik aja, nanti muncul nomor SNI-nya. Tapi penggunaan, ada yang bawa produk nggak? Mana? Coba lihat. Ah, ini ya. Oke. Kerupuk jamur tiram. Oke. Ini bir Mataram. Oke. Ya. Di sini teman-teman, nanti boleh ditampilkan SNI, logonya SNI Bina UMK. Sama persis dengan SNI, cuman di bawahnya ada tulisannya Bina UMK. Ya, itu boleh ditampilkan saat teman-teman sudah mengakses di OSS. Saya kebalik ya, Mbak ya. Maaf. Kayak gitu. Ya, PR-nya itu, teman-teman. Nanti silahkan nomor SNI Bina UMK-nya apa gitu, berapa gitu ya. Tapi yang dicantumkan di pinjem Mbak. Di sini yang dicantumkan di kemasan itu hanya logonya saja, tidak perlu nomornya. Ya, yang dicantumkan di sini hanya logonya saja, tidak perlu nomornya. Oke, sampai di sini paham ya? Nggih, monggo. Artinya kalau kita nanti ngecek bisa masuk, kita sudah legal boleh menggunakan logonya itu. Logonya itu bisa dipakai. SNI Bina UMK ya.
Bukan SNI reguler ya teman-teman. SNI bin UMK itu bisa dipakai. Kayak gitu. Oke. Yang dicantumkan hanya logonya saja. Nggak perlu pakai nomor. Sampai di sini oke ya. Bisa diterima ya. Oke. Kalau PIF sertifikat halal itu kan seperti sebuah keharusan ya. Bayarnya itu untuk izin edarnya ya, Pak. Sertifikat halal memang sudah diharuskan. Tapi kalau SNI itu apa ininya? Urgensinya apa, Mbak? Urgensinya ya banyak yang kemarin juga menanyakan kayak itu. Apa sih pentingnya SNI gitu ya? Ya, Mbak. Jadi memang kalau untuk SNI sebenarnya itu kan standar ya. Standar bahwa produk kita memenuhi apa yang ada di Indonesia gitu. Standarisasi di Indonesia. Jadi dari segi yang namanya SNI teman-teman tidak hanya produk ya. Tidak hanya produk. Bahkan misalkan tata kelola dinas itu di SNI-kan juga bisa gitu. Ya. Usahanya Mbak Rike gitu ya, di SNI-kan juga bisa gitu. Jadi tidak hanya terkait dengan produknya saja. Bahwa sudah dilakukan proses produksi yang sesuai dengan standar yang berlaku di Indonesia. Seperti itu. Helm ya biasanya yang paling utama ya. Karena kepala nih ya. Nah, biasanya memang SNI itu lebih terkait dengan produk-produk yang menyangkut keselamatan. Kayak gitu. Keamanan pangan. Itu masuk juga di situ. Gitu, Mbak Rika? Oke. Nah, ini keamanan produk ya, nyampur di sini tadi. Nyambung ya. Boleh dibaca sendiri. Oke, di sini ada standar keselamatan, kemudian ada uji kualitas, sertifikasi, produk, tanggung jawab produk. Nah, ini bisa teman-teman pelajari. Saya yakin lah teman-teman dalam membuat sebuah produk nggak asal ya, nggak seperti yang kita lihat di mana, di IG gitu ya, pakai tangan kotor semuanya gitu ya. Kalau dulu saya tim kurator di Sibakul itu mengkurasi pada saat zaman COVID itu ya. Untuk mendapatkan fasilitasi free ongkir, makanan yang ada anggota tubuh, gitu ya. Anggota tubuh mesti tidak saya loloskan, gitu ya. Loh, kenapa Mbak, gitu ya. Padahal dari segi estetika, nanti boleh tanya sama Mas Imam dan tim, dari segi estetika itu cantik loh, ada anggota tubuh, ya kan? Misalkan lagi makan, pura-pura minum, gitu ya. Cantik banget melihatnya. Tapi pada saat itu saya tidak izinkan. Kenapa? Lebih ke arah kita higienitas gitu. Ya, lebih ke arah higienitas. Saat COVID kan sangat sensitif ya. Kita aja pakai sarung tangan. Sampai sekarang pun saya kebawa nih bawa pakai masker gitu. Udah kebiasaan soalnya. Gitu ya. Nah, kemudian perlindungan merek. Ditambah nggak PR-nya, teman-teman? Sudah punya HKI belum? Udah? Berapa orang yang udah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang lain belum berarti? Yuk daftar yuk HKI. HKI. Jadi HKI sendiri itu teman-teman ada yang namanya, ada 3 skema ya. Untuk HKI sendiri ada 3 skema. Yang pertama, yang sudah. Tadi yang sudah, Ibu. Skemanya ada 3. Tahu saya ada yang berbayar full kita sendiri, terus ada yang disupport, terus ada yang full free gitu. Saya termasuk yang free sih. Wah, ya termasuk yang free ya. Bayarnya berapa sih? 0 saya. 0 karena free ya. Jadi ada 3 skema teman-teman. Yang pertama adalah mandiri. Mandiri itu bayar DW gitu ya. Terus kemudian ada rekomendasi. Rekomendasi itu teman-teman minta aja surat gitu ya. Surat kemana Mbak Fit? Ke Dinas Koperasi bisa, Indak bisa, Dinas Pariwisata sekarang yang pegang ya untuk HKI-nya. Itu boleh gitu. Dari harga 1,8 jadi 500.000. Itu yang rekomendasi, yang fasilitasi seperti Ibu ini. Berarti fasilitasi tanpa ada biaya, benar-benar disupport dari Indak ya, dari Indak seperti itu. Nah, dari Indak sendiri biasanya ada cek IG-nya di Indak gitu ya. Rebutan biasanya Ibu ya. Rebutan untuk dapat HKI-nya. Kayak gitu. Kemarin udah tutup ya? Iya, biasanya sih di awal bulan mereka bukaan di IG-nya. Jadi cepet-cepetan, nggak sampai sejam habis kuotanya.
Kayak gitu. Jadi ada mandiri, rekomendasi, dan fasilitasi. Tapi teman-teman sebenarnya biaya 1,8 tuh murah loh. Yuk nggak selamanya toh, 10 tahun toh. Ya. Jadi 1,8 itu sebenarnya untuk 10 tahun. Tapi kalau dapat rekomendasi hanya bayar 500.000 gitu. Itu untuk menjamin keamanan kita sih sebenarnya ya. Jangan sampai nanti kalau misalkan resiko kan ada. Nanti cerita tentang resiko ya. Ini manfaatnya. Manfaat dari pelindungan HKI kita. Ada hak eksklusif, kemudian perlindungan hukum. Lah kebayang toh teman-teman, misalkan teman-teman punya usaha gitu ya, Bir Mataram, sudah kemana-mana, ya, udah seluruh Indonesia. Kemudian pelanggan udah pada tahu. Ternyata kemudian saya nih ngelirik, namanya UKM ATM ya, bisa ya. Saya ngelirik, wah Bir Mataram ki laris. Saya bikin produk yang sejenis. Sama Bir Mataram, bisa nggak? Bisa banget. Saya keluarkanlah produk KW-nya dari ini. Ambillah konsumen dari Bir Mataram. Kayak gitu. Saya hakikan. Ibu enggak. Ibu yang bayar ke saya royaltinya. Padahal yang awalnya punya ibu gitu. Ya, kerja rodi kita jadinya. Nangis, ya. Iya, banyak case yang seperti itu. Jadi teman-teman mumpung masih awal gitu ya, mulai kita memikirkan ke depan nih, apa sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk usaha kita. Jangan ngerasa usahaku baru sekian, baru segini, itu nanti aja. Dipikirkan dulu, kemudian dipelajarin persyaratannya apa. Ya, yang dibutuhkan apa nantinya. Supaya nanti ke depan kita udah besar gitu, kita udah ready gitu, lebih enak ya. Nah, ini pentingnya manajemen kelembagaan. Di sini teman-teman yang paling saya stressing adalah mitigasi resiko. Gitu ya. Apa sih mitigasi itu? Resiko itu apa sih? Resiko itu apa? Kita udah cerita banyak nih sebenarnya tadi. Resiko itu apa? Mitigasi itu apa? Searching. Mitigasi itu pencegahan. Pencegahan. Resiko berarti ancaman. Ancaman. Oke. Kita punya usaha punya resiko nggak? Ya, kita berdiri aja, tidur aja punya resiko ya kan? Apalagi menjalankan sebuah usaha. Pasti ada resikonya. Tapi mitigasi adalah meminimalisir dampak dari resiko yang sudah terjadi. Ya, resiko pasti ada dari usaha kita. Tapi mitigasi resiko adalah meminimalisir dampak dari resiko yang setelah terjadi. Nah, ini harus diterapkan di usaha teman-teman. Apa nih? Kayak gitu. Ada banyak resiko di usaha kita ya yang bisa nanti kita pelajarin. Nah, ini manajemen keuangannya, resikonya ada gitu ya. Teman-teman nanti kalau misalkan belajar terkait dengan usaha pasti ada manajemen keuangan. Bahasanya legalitas dari keuangannya apa? Gitu ya. Kita harus tahu bagaimana menyusun standar keuangannya. Mbak Fit, jangankan standar keuangan, pemisahan pembukuan aja belum. Misalnya kayak gitu. Ya nggak apa-apa, dimulai dari awal. Kita pisahkan dulu pembukuan kita, usaha keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Kita pisahkan dulu. Setelah itu baru bertahap. Bagaimana menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standarnya. Kalau dulu ada SAK etap, sekarang ada SAK EP. Opo meneh kuwi? Jajanan opo meneh kuwi gitu ya. Nah, ini kita harus tahu gitu ya. Karena kita berharap usaha kita besar. Sekali lagi kita berharap usaha kita besar, ya. Aturan-aturan seperti ini harus kita tahu. Pemisahan keuangan, manajemen kas, tadi yang disebutkan teman-teman ya, kalau dalam sebuah usaha, arus kas itu adalah darah dari usaha, ya. Arus kas itu adalah rajanya. Tapi seorang raja punya ratu, ben ora kosong. Ratunya apa? Pendapatan, teman-teman. Arus kas itu omset. Omsetnya besar, tiap bulan triliunan misalkan kayak gitu ya. Tapi pendapatannya kosong, zero. Nggak asik gitu ya.
hanya ada perputaran usaha tanpa menghasilkan laba. Capek kita. Ini harus seimbang, ya. Kemudian ada perencanaan keuangan. Tadi pelajaran dari Mas Uun, HPP gitu ya, menentukan itu bagian juga bisa masuk di perencanaan keuangan kita. Berapa sih HPP kita, kemudian nanti berapa target kita gitu ya. Ada namanya forecasting perencanaannya. Ya. Nah, ini aspek perpajakan. Biasanya UKM alergi sama yang namanya pajak gitu. Kita harus tahu teman-teman, ini bagian dari legalitas kita. Ya. Di sini ada kategori pajak UKM. PPh final 0,5% dari omset dengan syarat 4,8 gitu ya. Kemudian di atas 4,8 masuk di pajak progresif. Ada tarif-tarifnya sendiri gitu. Nah, ini di sini self assessment teman-teman untuk perpajakan ini. Kita menilai diri kita sendiri. Biasanya sih nun sewu ya, kalau di mana kantor pajak kita disuruh menilai diri kita sendiri, menilai usaha kita sendiri gitu. Nah, kita harus tahu nih aturan-aturan perpajakannya seperti apa. Ya, yang namanya omset nggak peduli teman-teman pendapatannya berapa, labanya berapa, nggak peduli. Yang penting perputarannya berapa. Kemudian dikalikan 0,5. Pajak PPh final. Berapa tahun ini berlaku? Ada yang tahu? Berapa, Mbak? 7 tahun, oke. Badan. Untuk PP itu 3 tahun. 3 tahun ya. Jadi hanya berlaku tadi itu yang disebutin Mbak siapa Mbak? Mbak Dini ya. Nggak seterusnya kita kemudian di PPh final. Ya. Ini ada tarif pajak progresifnya, kemudian ada pelaporan pajak. Kalau perorangan kita nggak laporan pajak, berapa kena denda? Tahu nggak? 100.000 perorangan. Kalau kita punya NPWP nggak laporan gitu ya. Saya punya case teman-teman ya. Saya membuat NPWP itu di tahun 2023. Ya, 2023 bikin NPWP pribadi. Tapi statusnya non-efektif. Kayak gitu. Non-efektif. Sehingga implikasi dari non-efektif adalah tidak perlu melaporkan pajak tahunan, gitu ya. Nggak perlu. Tapi di tahun 2024, gitu ya, kita ikut lelang, misalkan, ya, ikut pengadaan atau tender, gitu ya, sehingga harus diefektifkan NPWP kita. Tahu-tahu dapat surat cinta loh, teman-teman. Anda belum melaporkan pajak tahun 2023. Padahal tahun 2023 statusnya non-efektif. Kayak gitu. Ini case yang benar-benar terjadi. Lah kalau untuk perorangan dendanya nggak laporan 100.000. Kalau badan usaha berapa Bu, Mbak? Saya tertib kok Mbak, nggak benar kena denda. Yuk teruskan, bagus. 500.000 teman-teman. Kalau misalkan tidak laporan pajak, ya. Sayang ya 500.000 berapa pet sini Bu? Kayak gitu. Yang masuk non efektif tuh kriterianya kayak apa sih? Jadi biasanya kita ikut suami salah satunya itu non efektif kayak gitu. Terus kemudian ada lagi sih nanti saya carikan ya. Saya nggak terlalu hafal juga untuk yang kriteria non efektif itu kayak gitu. Ada beberapa sih kayak gitu. Coba nanti saya share ya di WA group kayak gitu. Kemudian di sini ada insentif pajak. Kemarin ada ya insentif pajak ya UKM dapat ya 0. Tanpa ada ini ya, tanpa ada harus membayarkan pajaknya, kayak gitu. Ini nih, manajemen risiko. Yang tadi ya, ada beberapa identifikasi risiko. Jadi usahanya teman-teman itu mulai dipilah nih ya, untuk identifikasi risikonya. Identifikasi resikonya apa saja sih? Resiko di SDM bagaimana? Resiko di legalitasnya itu juga ada loh. Kalau saya tidak punya ini resikonya bagaimana? Cara meminimalisirnya bagaimana? Itu ada semua teman-teman ya. Di produksi apalagi? Biasanya lebih banyak. Gitu. Di keuangan resikonya bagaimana? Oh saya tidak melakukan pembukuan wes. Biasanya susah diatur usahanya kalau kita tidak melakukan itu.
ya. Kemudian strategi mitigasinya bagaimana? Kemudian proteksinya, apakah perlu kita melakukan proteksi asuransi gitu ya untuk SDM kita, untuk usaha kita, apakah itu perlu? Tolong dikaji ulang kayak gitu. Ini nanti boleh kita spill aja sedikit ya di sini tata kelola digital kita, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, aturan transaksi elektronik, kepatuhan perpajakan digital, kemudian perlindungan konsumen online. Kita punya nih database konsumen kita. Kemudian kita perjualbelikan, apakah boleh atau enggak kayak gitu. Soalnya data itu senjata teman-teman. Saat kita punya data, kita bisa main-main di situ. Tanda kutip ya main-mainnya, kayak gitu. Nih strategi pengembangan usaha nggak keluar di sini. Di sini ada gambarnya apel sih sebenarnya. Apel, terus kemudian ada apel hijau, apel merah. Apel hijaunya 2. Diferensiasi produk. Nah teman-teman ini kalau misalkan nanti nun sewu kita pajang nih produknya teman-teman di retail modern gitu ya. Orang tuh akan langsung eye catching nggak dengan produk kita. Kayak gitu. Jadi diferensiasi produknya bagaimana gitu ya. Bagian dari tata kelola kita di legalitas. Nah ini jadi teman-teman jangan kemudian legalitas itu sulit, enggak ya. Kalau dulu untuk membuat sebuah perizinan usaha, setahu saya dulu harus ke kantor kecamatan gitu ya, namanya IUMK zaman dulu, berkasnya banyak. Sekarang lewat OSS gampang. Jadi teman-teman enggak lagi sekarang yang namanya HP itu cuma untuk bikin story galau ya. Cari banyak referensi lewat gadget yang kita miliki itu wajib kalau untuk pengusaha. Kemudian dari memiliki legalitas itu sendiri juga teman-teman bisa meningkatkan daya saing. Masuk ke retail modern tanpa ada legalitas mesti ditolak, gitu ya. Salah satu UKM binaan kita, teman-teman kita juga, gitu ya. Kemarin gerusa-gerusu gitu. Mbak, bikinkan dong saya PIRT-nya, bikinkan saya halalnya untuk produk saya, gitu. Karena produk dia sama kayak masnya tadi, mokaf, tapi dia spesifikasinya udah masuk segmen pasarnya masuk dia. Produk mokaf, karena ada permintaan sekian pieces per bulan, 1000 pieces kalau nggak salah, kue ya, dibikin kue, cookies gitu, sekian pieces per bulan, tapi harus ada legalitasnya. Kebayang ya, kalau dia nggak punya lewat tuh kesempatan seperti itu, potensi pangsa pasarnya hilang. Jadi legalitasnya dia kejar. Nah ini teknologi dan inovasi. Ini agak berbeda ya, karena ini tata kelola kelembagaan ya. Tidak secara langsung ke arah legalitas usaha maupun produk. Ini kemitraan strategis ini juga kalau teman-teman tidak memiliki legalitas usaha, ya apalagi tadi saya di awal sudah ada dengar-dengar saya pengen ekspor Mbak, kayak gitu ya. Sebenarnya saya pengen tergelitik juga, pengen tahu kenapa pengen ekspor. Apa pangsa pasar di dalam negeri itu sudah overload? Anda penuhi sehingga pengen pangsa pasar diekspor atau bagaimana gitu. Apa pengen ikut-ikutan aja, kayaknya keren deh Mbak ekspor gitu. Ya. Tapi kalau misalkan prinsipnya tadi kita usaha Mbak, siapa yang butuh produk saya match gitu ya, antara kebutuhan buyer dengan produk saya, kenapa enggak? Mau jauh pun ayo gitu. Mau di luar negeri pun ayo gitu. Nah, itu beda lagi ya. Beda dengan pengen ikut-ikutan aja ketok keren gitu. Karena ada beberapa legalitas kayak misalkan PIRT. PIRT di beberapa negara NTE, negara tujuan ekspor itu nggak berlaku. PIRT kita ditolak. Kita punya Australia ya, yang saya pernah ada case PIRT Indonesia di Australia tolak semuanya, nggak berlaku. Harus mengikuti perizinan di sana. Salah satunya misalkan FDA ya, yang kita kenal ya, Amerika. Produk untuk ke Amerika harus punya FDA, kayak gitu. PRT kita, singkong tadi ya Mbak ya, singkong. Singkong kita di Australia tolak semuanya. Se-Indonesia ya ditolak, kayak gitu. Kenapa? Setelah diuji, ternyata kadar sianida singkong kita tinggi banget. Hebat orang Indonesia. Saya kalau mikirin orang Indonesia ini hebat. Yang diizinkan di Australia itu 0,5 miligram
singkong kita 5 mg. Wah, debus kita. Hebat nih. Kayak gitu. Nggak ada yang kolaps, nggak ada yang ngelier atau apa gitu. Enak aja makan singkong kita. Itu ya. Jadi ada beberapa memang legalitas nanti kalau yang untuk ekspor mengikuti, tidak semuanya serta-merta, bahkan kemasan ya, kemasan yang dibayar saya kayak gini ditolak, Bu. Kayak gini ditolak. Kalau di kita ini dianjurkan, ya. Ini ada perbedaan banget. Saya tidak mendiskriminasikan salah satu, tidak sama sekali ya. Kalau yang masuk di PKGYIA seperti ini pasti disarankan. Yang sini enggak, belum dulu gitu ya. Jadi packaging itu tergantung pangsa pasar kita gitu ya. Kalau di luar negeri, Bu, Pak, Mas, Mbak, gitu ya. Yang diterima yang kayak gini. Yang kayak gini enggak. Produk kita itu enggak dikenal. Mereka enggak kenal produk kita, yang dikenal produk pabrikan. Benar enggak? Produk UKM kita tuh enggak dikenal. Sehingga mereka pengen tahu bener enggak sih di dalam sama di luarnya itu sama. Kayak gitu. Jadi kalau yang kayak gini teman-teman kasih jendela. Tuh, kasih jendela. Ibu udah siapin nih. Jadi orang tuh bisa ngintip. Bisa ngintip kayak gini. Ya. Oh, dalamnya kayak gini tuh. Karena produk kita tuh enggak ada nama. Kayak gitu. Tapi bukan berarti ini mengecilkan, enggak. Mereka lebih senang yang kayak gini. Ada potensi, ada peluang. Kayak gitu. Ada ini jendela. Ini harus kita tahu. Kayak gitu. Oke, teman-teman. Jadi sesuaikan ya. Legalitas dasar di tempat kita harus dipenuhi. Izin edarnya di tempat kita harus dipenuhi. Saat nanti teman-teman berpindah gitu ya, pangsa pasarnya adalah luar negeri, ya tolong ikutin juga peraturan di negara tujuannya. Nggak bisa serta-merta terus kemudian kita main labas aja gitu. Ya. Ingat produk kita itu belum banyak dikenal. Oke, etika bisnis kita skip aja. Manajemen rantai pasok ya teman-teman, tadi yang bahasanya adalah pengen ekspor juga tadi. Selain legalitasnya, manajemen rantai pasoknya dikuatkan. Ya. Kalau di Sibakul teman-teman, ada yang sudah pernah sampai kurasi ekspor nggak? Pernah ya? Ditanyain kan peralatannya seperti apa gitu ya. Ada pertanyaan seperti itu. Itu pertanyaan di awal sih. Di Kurasi Market Hub pun ada pertanyaan itu. Sebenarnya itu arahnya kemana? Arahnya untuk memotret. Kalau misalkan nanti terjadi permintaan besar, apakah memungkinkan gitu. Dilihatnya dari peralatan teman-teman. Kayak gitu. Peralatannya standar nggak? Proses produksinya standar nggak? Kayak gitu. Kita belum berbicara tentang higienitas ya. Next mungkin kita berbicara higienitas. Penjamah makanan tuh kayak mana? Sertifikasinya kayak gitu ya. Kemudian pengangkut barangnya bagaimana? Itu ada sendiri. Kalau untuk yang kuliner ya. Kayak gitu. Mungkin itu aja. Ini nanti teman-teman pelajari sendiri ya. Ini tadi sudah saya spill untuk HKI-nya. Kemudian ini panjang banget teman-teman. Nanti kalau kita bicara terkait ini ya. Terkait dengan ekspor impor, ada sertifikat yang dibutuhkan apa saja gitu ya. Tapi khusus di kelas ini kita belum sampai sana ya. Nanti ada tahapan lagi. Teman-teman, tren masa depan UMKM kita nih, transformasi digital, ekonomi berkelanjutan. Saya senang tadi ada yang sudah, aku pengen usaha saya sustain gitu ya. Kalau sustain dimulainya dari sekarang, nggak dimulainya dari entar. Ya, dari sekarang. Kemudian inovasi teknologinya bagaimana, perubahan konsumennya bagaimana. Inovasi teknologi termasuk database ya teman-teman. Database termasuk bagaimana kita menjaga database. Nah, jangan sampai kena kita undang-undang elektronik misalnya kayak gitu. Ya, harus paham, harus tahu. Kalau ini roadmap untuk usahanya, kalau ini pengembangan kompetensi untuk SDM-nya teman-teman. Ya, kayak gitu. Mungkin itu saja sih yang bisa kita sharingkan teman-teman. Jangan lupa nanti ada 1 atau 2 PR tadi. 1, nggak mau 2 ya Mas.
Satu ya, terkait SNI Bina UMK sama enggak ya, yang HKI enggak ya? Enggak ada yang berani nih HKI. HKI ya. Kalau ada yang mau monggo silahkan. Akses HKI sekaligus sekalian Jogjamaknya ya. Karena Jogjamak itu kan gratis toh. Saat kita mendaftarkan HKI sekalian, sekalian aja. Iya, Jogjamak itu gratis. Sekalian aja. Jadi di satu tempat, teman-teman tahu Diskop kan ya? Pernah ke Diskop ya? Seberangnya Superindo. Itu sudah di sana. Kalau untuk surat rekomendasinya, misalkan ada yang pengen akses HKI, boleh di kantor kami di bidang UKM lantai 2, boleh langsung di Balai Kekayaan Intelektualnya, kayak gitu, ya. Oke, boleh. Monggo, Mbak. Ini kasus saya, Mbak. Oh ya. Oke. Dulu saya ngurus PIRT itu belum melalui OSS karena masih yang kuno yang masuk langsung ke kantornya, ke kantor kesehatan, dinas kesehatan. Nah kebetulan ini tuh mau selesai, mau habis. Nah saya harus ngurusnya itu kemana, kembali ke sana kah? Atau saya bisa melalui OSS. Itu pertama. Oh ya. Kedua, untuk minuman seperti ini dulu saya bisa masuk PIRT. Tapi saya sebenarnya sudah ngulik tuh di OSS. Nah, untuk pengolahan rempah itu sebenarnya masuknya BPOM. Gitu. Nah, untuk kalau saya masih belum memungkinkan untuk BPOM, karena situasi dan kondisi untuk ruang usaha, saya masih bertahan pada PIRT. Kemudian saya tuh harus memilih KBLI apa. Kalau selama ini saya milihnya ini sih Mbak, pakai lain-lain itu. Yang maksudnya masih apa? Ada nggak? Kelihatan nggak? Aduh, saya nggak hafal ya? Ini coba saya cek di ada nggak? Oke. Artinya itu yang masuk PIRT karena kan nggak mungkin saya milih yang lain, sedangkan izin saya PIRT. Dua itu Mbak. Terima kasih. Oke, makasih. Satu-satu dulu ya biar langsung kejawab. Jadi teman-teman bisa langsung ya. Kalau yang tadi pertanyaannya zaman dulu saya lewat langsung di Dinkes gitu ya. Sekarang apakah bisa? Bisa Bu. Kedetek kok. Jadi teman-teman kalau yang mengajukan PIRT di akun NIB-nya gitu ya, itu kedetek sudah berapa kali teman-teman sudah pernah mengajukan gitu. Cuman punya PKP-nya nggak Bu? Ada. Tapi permasalahannya NIB-nya itu juga berubah. Dulu kan buat iya, sekarang harus RBA ya. Nah, sekarang harus yang ya migrasi dulu nggak apa-apa. Jadi memang nomornya jadi berbeda. Akhirnya nomornya ganti. Gitu ya? Sarankan ganti. Ibu dulu NIB kan atau IUMK? Oh, IUMK ya? Iya, IUMK Bu. Ada NIB saya punya dua. Jadi awalnya dulu teman-teman ya di bawah, saya agak lupa, di bawah tahun 2022 itu NIB, nomor induk berusaha. Di atas tahun 2022 ada tambahan berbasis resiko. Nah, yang tanpa ada kata-kata berbasis risiko itu semuanya sudah tidak berlaku, ganti yang RBA. Boleh Bu nanti di akunnya dicek langsung gitu ya. Kapan kita ketemu di kantor juga boleh, misalnya kita cekin untuk akunnya jenengan kayak gitu ya. KBLI-nya apa saya juga nggak hafal Bu, saya tidak menghafal gitu ya. Ada beberapa memang KBLI itu yang khusus masuk di PIRT. KBLI yang ini nggak bisa kayak gitu. Nah, coba nanti kita carikan yang lebih pas kayak gitu. Berarti saya bawa yang lama itu ya, yang print out. Sama akunnya jenengan. Akunnya jenengan kan ada kan? Punya ya akunnya. Teman-teman akunnya sendiri ini ya punya ya. Maksudnya dipegang gitu loh. Dipegang kita gitu loh. Soalnya banyak pelaku usaha yang kemudian akunnya itu wes diserah ke kayak aku dibantu Mbak Fitri misalnya kayak gitu, terus kemudian tidak pernah menyentuh akunnya, username nggak tahu, password nggak tahu, saat penambahan usaha bingung, daftar ke halal bingung, PRT bingung kayak gitu ya.
Oke, mungkin itu Ibu. Oke, monggo Mbak. Iya, nggak apa-apa. Sebelumnya saya kan usahanya Jamu. Sekarang kan baru bertambah jadi yang serbuk sama yang sirup. Nah, kan kemarin ada PRT, yang segar aku udah halal. Tapi kan nggak bisa PRT kan, karena itu kan minuman segar. Nah, yang PRT, yang serbuknya itu bisa PRT. Bisa. Cuman saya belum halal. Oh. Nah, kan sekarang ada sertifikat halal yang gratis itu. Aku mau nambahin lagi, katanya udah nggak bisa. Nah, nggak bisanya kenapa? Katanya udah full apa gimana? Oh, masalah kuota. Saya masih punya. Katanya ini. Terus Gas daftar. Oh, masih bisa. Kemarin bilangnya itu karena saya tahun lalu udah pernah mendapatkan halal, jadi tahun ini udah nggak bisa. Oh iya, betul teman-teman. Semisal saya mau menghalalin itu, NIB-nya harus satu sama atau beda atau berbayar. Terima kasih. Makasih. Oke, banyak guys ini ya. Jadi teman-teman, kalau masalah kuota, kami masih punya kuota. Ya, kuota untuk yang gratis self declare ya. Sekarang halal itu ada 3 skema. Kalau kemarin 2 ya, 2 skema. Sekarang 3 skema. Yang pertama reguler, jelas dan pasti untuk kategori usaha yang seperti apa teman-teman udah pirso ya. KBLI-nya bukan rumah makan, bukan catering, itu untuk reguler. Dan ada hasil penyembelihan hewan gitu ya. Itu untuk yang reguler. Kemudian ada 2 skema lagi, skema self declare. Dan yang ketiga adalah skema self declare mandiri, kita sebutnya SDM. Mandiri berbayar sendiri Mbak, kayak gitu. Jadi tadi saya nanya ke Mbak Nurma, kenapa nih kok ditolak gitu? Karena ternyata sudah pernah mendapatkan fasilitasi self declare yang gratis ya Mbak. Nah, pertanyaan lanjutannya adalah apakah saya bisa mengakses untuk kuota gratis? Nggak bisa, sudah ke blok akunnya. Tapi apakah bisa mengajukan halal? Bisa. Masuknya di SDM, self declare mandiri gitu Mbak. Iya bayar, 230 satu produk. Enggak bayar ke saya loh ya. Aku dikira dodolan Fitri. Enggak. Satu produk 230 gitu. Nah, itulah yang kami berikan ke teman-teman dulu saat gratis gitu. Jadi kalau ada teman-teman di sini punya produk ya, sekalian aja, kalau yang belum pernah dapat fasilitasi gratis, dikumpulkan produknya. Jangan satu-satu. Kalau misalkan sudah satu muncul sertifikat halalnya, pasti ke blok akunnya. Nggak boleh dapat lagi. Tapi kalau sekalian, Mbak aku punya 5 varian produk, boleh nggak? Boleh. Justru sekalian gitu. Kalau sudah sekali dapat fasilitasi, nggak bisa lagi, karena ke blok gitu. Jadi mbaknya tetap pakai akun NIB yang kemarin, jadi nggak berubah-ubah, jangan sampai berubah-ubah ya. Teman-teman banyak sekali yang kemudian ngejar gratisan gitu loh. Sehingga kemudian aku maunya gratisan lah, pakai NIB ku udah nggak bisa, pakai punya suamiku, punya saudaraku, punya anakku, punya mbahku. Beda semuanya nantinya, kayak gitu. Kemarin disarankan begitu sama orang. Iya, karena itu tadi biar gratis gitu Mbak. NIB buat semuanya. Iya, betul. Kemarin ada di Kulon Progo seperti itu. Jadi dia malah nyesel. Aduh Mbak, aku udah menghalalkan nih atas nama ibuku supaya gratis gitu. Tapi saya pengen tarik lagi deh, gimana caranya gitu. Tarik itu maksudnya di atas namakan dia, karena dia udah punya satu produk, kemudian punya produk yang lain gitu. Bisa nggak saya halalin lagi? Ya boleh gitu. Tapi kemudian yang ini nggak apa-apa Mbak, saya bayar. Supaya tetap jadi satu nama di NIB saya, seperti itu, ya. Kayak gitu. Saya masih ada pertanyaan, izin Mas Imam, ini diteruskan atau tidak? Masih ada pertanyaan soalnya waktunya. Oke, lanjut ya. Mbak, udah sini tadi? Sebentar ya Mbak, ada 2 yang inden, 2 apa 3? Mbaknya di sini. Mau nanya yang kalau misalnya daftar haki itu kan sekalian langsung daftarin juga yang buat job jemaah. Betul. Nah dulu hakinya itu saya sudah itu yang dapat rekomendasi dari Disperindak.
terus bayarnya cuma 500.000. Tapi aku nggak tahu kalau itu bisa langsung sekalian sama Jamat. Ini urus aja Mbak, langsung. Oh langsung ke Langsung nggak apa-apa. Kemenkumham atau Oh enggak, itu ke BKI, langsung di BKI aja, di BKI aja ya. Depannya kantor, seberangnya kantor dinas dinas koperasi UKM DI, ya. Oke, sami-sami. Siapa lagi Mbaknya ya? Oh, jadi banyak si aku. Ya. Kalau saya punya kasus ada yang mencontek sertifikasi halal saya, gimana? Loh, kok nyonteknya gimana nih? Baru tahu saya. Ceritanya gini, saya kan pernah kirim punya reseller di Surabaya, pancake durian roll, sama dia dikirim ke Sulawesi. Nah, terus dia Sulawesi ada minta lagi pancake durian varian lain, yang saya nggak mampu. Dia ngambil di Malang. Nah, di Malang itu belum ada sertifikasi halalnya. Kemudian si reseller saya itu izin ke saya untuk pakai itu. Saya nggak ngizinin, tapi ternyata saya kedapatan dipakai gitu. Gimana? Oh, ini ikut kelas bantuan hukum nantinya ya Mbak ya. Ada di kami biasanya ada fasilitasi kelas itu kayak gitu. Berarti dicomot gitu aja ya. Iya. Saya udah izin, saya nggak ngizinin. Tapi ternyata di belakang saya cek tetap dipakai. Nggih. Itu saya nggak bisa jawab, bukan kewenangan saya. Nanti ini aja ya Mbak ya. Ada kelas bantuan hukum bisa kita cobakan ke sana. Nggih, oke. Mbak? Enggak, siapa tadi? Oh iya, monggo. Ada dua aja. Yang pertama untuk tadi kan kalau halal itu per produknya 230.000. Itu misalkan saya punya produknya itu madu, tapi beberapa jenis itu berarti per jenisnya atau gimana bayarnya? Oh iya, oke, sebentar. Yang kedua? Yang kedua itu kan saya untuk produk madu ini kan izinnya harus NKV, nggak bisa PRT. Kalau yang di kota Jogja. Nah, sedangkan NKV itu kan maksudnya agak lumayan ribet. Dari lokasinya juga kan saya masih di rumah, sedangkan itu tuh kayak harus ada lokasinya yang memang mandiri. Iya, kayak BPOM gitu kan. Mirip BPOM gitu, cuma sedikit di bawahnya. Terus juga untuk petaninya kan juga namanya petani mereka tuh nggak punya izin aja gitu. Jadi agak gimana yang dari luar pulau juga. Itu jadi agak ribet juga gitu Bu. Iya, oke. Itu gimana kira-kira untuk urus NKP-nya kan butuh proses panjang gitu. Benar, ya, oke. Makasih ya Mbak. Jadi kalau terkait dengan tadi ada beberapa jenis gitu ya. Biasanya kalau madu itu masuknya di jenisnya banyak gitu. Iya, jenisnya banyak. Jadi teman-teman kalau punya varian produk itu biasanya tergantung. Kalau seperti ini, kemudian ini rasa original ya Mbak ya, original. Kemudian ada pedas, ada karamel, taruhnya itu cuma satu Mbak, gitu ya. Yang namanya itu hanya beda topping, satu jenis produk. Kalau yang berbeda itu misalnya ini ya, ini makanan siap santap, makanan ringan ya, siap santap. Terus kemudian ada wedang uwo, ini jelas berbeda. Ini sudah 2 varian ya. Kemudian misalkan tadi saya sampaikan sampai ada 5. Ada juga misalnya ini gula, permen, itu udah berbeda lagi. Terus kemudian ada minuman, itu berbeda lagi Mbak, kayak gitu. Jadi kalau madu itu masih satu jenis. Satu jenis. Kayak gitu. Ya. Biasanya sih di penginputannya itu hanya proses produksinya yang agak berbeda, tapi jenisnya itu tetap satu. Kayak gitu. Kayak gitu. Kalau terkait dengan NKV, pengembangan nanti Mbak, pengembangan usaha sampai penangkaran madu, penangkaran lebah, itu sulit banget memang. Kayak gitu. Saya nggak mau ngurus, soalnya kalau di daerah Jambi itu udah jauh ke kota, terus nggak banyak pembelinya juga, jadi gitu. Ambilnya dari Jambi Mbak ya? Dari Sumatera. Oh dari Sumatera, iya memang sih. Nanti coba itu pengembangan usaha dari tempat Mbaknya sih, kayak gitu. Ada sih kita punya pelaku usaha yang dia madu juga, dia bikin, jadi dibikin kayak wisata madu, wisata madu gitu ya, di Kulon Progo Mbak. Jadi dia punya penangkaran kayak gitu. Terus diambil juga Kulon Progo, diambil juga madunya, sekaligus orang tuh datang ke sana untuk belajar, kayak gitu. Lahannya nggak terlalu gede sih dia, tapi ada macam-macam, ada lanceng, ada apa gitu ya. Saya sempat ngincipin satu ujung sendok, tapi langsung bipolennya ya, bipolennya. Saya pusing itu langsung hilang beneran, bipolen. Keren madu, seneng juga. Iya, oke.
Ya mudah-mudahan nanti bisa sampai ke sana Mbak ya. Kita coba cari info lagi terkait itu. Oke, Mas. Ya, monggo Mas. Saya pertanyaan yang PRT sih. Jadi kan syaratnya PRT itu tempat usahanya menyatu dengan rumah tinggal. Saya itu kan berencana, jadi depan rumah saya itu kan dibikin kios. Terus kebetulan ada satu yang belum laku. Saya pakai buat usaha itu, kalau buat ngurus PRT masih bisa nggak? Bisa banget. Apa Mas usahanya tadi? Kopi. Kopi? Ya. Oh iya bisa Mas. Bisa. Walaupun bangunannya udah. Bisa. Itu masih. Kenapa? Ya, bangunannya pisah itu Masih bisa. Oke. Jadi kalau untuk PIRT itu iya. Masih dua jam apa Mas? Monggo. Kalau untuk produk saya olahan daging ya Bu. Daging. Itu kan nggak bisa kalau PRT. Jadi harusnya BPOM ya. BPOM benar. Nah, di sini untuk kapasitas kemampuan saya untuk membuat standar dapur yang seperti disebutkan BPOM harus terpisah. Belum gitu ya, belum sampai sana. Misal ada dapur bersama yang bisa istilahnya fasilitasnya sama kayak yang diharapkan BPOM, apakah bisa saya mendaftarkan misal ada fasilitas pemerintah itu ada dapur bersama, suatu ketika ada jadwal kita produksi bareng-bareng di situ, tapi saya daftarin BPOM-nya dari bangunan itu, apakah bisa? Oke, coba. Ya. Oke, terima kasih Mas. Tadi terkait dengan pemisahan tempat produksi ya, masih satu rumah gitu kan. Terus kemudian peralatannya ya Mas dilihat juga. Kalau semuanya sudah mesin gitu ya, berarti lebih baik ke BPOM kayak gitu, karena memang untuk peralatannya juga ada ketentuannya ya, yang PRT itu semi mesin. Terus kemudian produknya sendiri itu bukan produk kayak pasteurisasi gitu kan, untuk yang PRT. Bukan juga produk-produk yang tadi disampaikan Masnya ya. Jadi lebih ke arah PRT masih bisa banget. Kalau memungkinkan sih Mas, sebenarnya dengan layout sekalian untuk BPOM. Next ke depan bisa jadikan usahanya dengan berkembang, rumahnya itu dijual ya kan untuk usaha, Mas pindah ke rumah yang lebih gede ya kan, bisa jadi kayak gitu. Nah itu jadi layoutnya sekalian kayak gitu. Layoutnya sekalian. Terus kalau untuk Masnya tadi saya kok belum dapat ya informasi untuk rumah produksi bersama kayak gitu Mas. Masnya udah pernah dengar nggak sih, kalau dari dinas belum ada ya rumah bersama untuk pengolahan kayak gitu? Mungkin Craft ada rumah produksi. Ada. Makanan, kayaknya saya pernah dengar di Depok, tapi kayaknya sudah Depok, Pantai Depok sudah nggak produksi lagi kayaknya. Nah itu dia Mas. Iya, jadi kalau untuk rumah iya. Nah, misalnya olahan dagingnya apa Mas? Bakso, nugget, sosis, galantin. Gitu ya. Yuk kita main ke Suciati yuk. Boleh. Yuk kita main yuk ke sana yuk. Di sana kan udah pengolahan ya, dari pemotongan ayam gitu kan sampai pengolahan produk turunannya ya, sampai frozen food udah masuk di sana. Kayak gitu. Saya sendiri belum paham sih di sana apakah boleh. Kayaknya sih nggak boleh ya, khusus untuk mereka gitu kan. Terus terang saya belum punya gambaran nih Mas di mana gitu ya yang untuk rumah produksi bersama. Yang kami miliki itu susu Mas, rumah produksi bersama untuk susu itu di Sleman sama di Gunung Kidul ada kayak gitu. Itu sih. Kalian dari beberapa segmentasi sudah ada yang belum dengan dapur bersama. Jadi di situ nanti ya mungkin ada listrik subsidi untuk penyimpanan freezernya dahulu. Iya. Alat-alatan mesti bagus itu nanti di situ Bu. Iya, harus sesuai standarnya mereka. Iya. Kalau bisa sih sebenarnya. Iya. Saya juga berharap, karena apa? Dengan rumah produksi bersama itu nanti bisa menekan harga produk kita memang kayak gitu. Kalau yang di Sleman itu susu sama roti bisa dipakai gitu loh Mas modelnya. Tapi kalau untuk pengolahan daging belum punya Mas. Coba kita sama-sama searching ya nanti ya. Kayak gitu. Belum bisa jawab saya Mas kalau yang itu.
Oke. Mungkin itu teman-teman. Ada lagi? Boleh. Ada info teman-teman yang lain mungkin mau nggak Mbak? Siapa tahu ada masukan. Kalau pengalaman saya baru saja gitu. Saya kebetulan harus perpanjangan PIT. Makanya saya coba lakukan perpanjangan ke Dinas Kesehatan Sleman. Tapi ternyata karena diketahui saya sudah tidak bergabung dengan rumah tinggal. BPOM. Iya, BPOM. Tapi yang jadi pertanyaan saya kan UMKM rintisan ini. Sementara untuk brand-brand besar seperti Parsley, Minota itu masih menggunakan PIRT, padahal jelas mereka menggunakan rumah produksi dengan kapasitas yang sudah besar. Benar. Seperti itu bagaimana? Ini PR kita ya. Kadang-kadang kok nggak adil banget gitu ya Pak ya. Kita tetap nggak adilnya. Kok nggak adil, kok gitu banget sama kita gitu kan. Iya sih. Nah itu dia. PR juga Mbak. PR juga. Iya, hal-hal yang kayak gitu. Mas Imam ada pertanyaan menarik nih Mas Imam. Ya, jadi ada case gitu ya. Karena beliaunya sudah tidak memproduksi di rumah tempat tinggal gitu kan, disuruhnya BPOM. Padahal merek-merek gede itu masih pakai PRT kayak gitu. Ini kita gimana nih Mas kayak gitu. Sementara jika masih ada PRT-nya, PRT-nya dulu aja dipakai. Sudah expired, mau perpanjangan dia ya. Jadi produksinya di rumah lagi yang diajukan ya Mas ya. Karena memang gini, saya pendampingan terhadap pelaku usaha di agak daerah Seyegan itu memang non sewu ya teman-teman kita ya. Untuk kemudian sesuai dengan BPOM itu saya pendampingan 2 tahun loh Bu, Mas, Mbak gitu. Kenapa? Karena dia nggak mau kur Mas Imam. Kan layoutnya harus sesuai dengan standar BPOM kayak gitu, harus ada sendiri layoutnya. Nah itu yang kemudian dia harus bangun baru kayak gitu, dan dia nggak mau kur, Mbak saya maunya hasil sendiri dari hasil jualan. Nah kita perbaiki ya dari keuangannya, target pasarnya segala macam, itu 2 tahun Mbak baru bisa BPOM seperti itu kayak gitu. Balikin ke rumah dulu aja Mbak. Tinggal dulu di sana Mbak kayak gitu ya, gimana kayak gitu sih ya. Ada hal-hal tertentu yang memang kemudian menjadi menarik gitu ya, dunia UMKM ini menarik gitu. Makasih Mbak sharingnya. Ada lagi teman-teman atau udah cukup? Karena nanti masih lanjut nih yang terkait dengan HPP ya tadi Mas Uun kayak gitu. Masih ada? Oke. Satu lagi ini close ya. Satu lagi. Saya mau nanya terkait HKI. Ya. Misal saya mau daftar HKI, tapi di brand saya itu ada nama kota. Misal contoh saya mau daftarin HKI mineral, karena ada rencana planning saya bikin produk baru itu pakai nama kota. Saya mau bikin air mineral Jogja. Itu menyalahi aturan atau tidak ya? Kan kalau saya lihat di database HKI itu ada radar Banyuwangi, ada Banyuwangi ikan bakar itu bisa. Kalau misalnya saya pakai Jogja gitu, air mineral Jogja, ini semisal jadi produknya bukan air mineral, misal air mineral Jogja, itu apakah ada kemungkinan ditolak gitu maksud saya? Iya, kalau saran saya cek dulu. Mbak kan punya namanya ya, cek dulu. Kalau yang itu sih saya cek nggak ada, misalnya air mineral Jogja itu tidak ada. Di kelas yang sama ngeceknya atau di kelas yang berbeda? Di kelas yang sama ya, nggak ada. Tapi misalnya air yang hampir sama itu apa ya? Misalnya dia permen Jogja tidak ada, tapi kalau permen asam Jogja ada misalnya gitu. Apakah dianggap samakah atau berbeda gitu? Di kelas yang sama. Tapi yang satu permen asam Jogja, yang satu permen Jogja gitu. Yang mau saya daftarkan itu misalnya permen Jogja. Permen Jogjanya. Apakah itu boleh atau adakah kemungkinan tertolak? Kemungkinannya tertolak Mbak. Jadi satu ya, untuk penamaan itu tidak boleh yang dimiliki oleh negara ya. Biasanya seperti itu. Jadi misalkan Mbak pakai nama 1000 bunga, 1000-nya itu kan milik negara. Ya kan?
1000 itu kan rupiah kita kayak gitu. Itu biasanya tertolak kayak gitu. Yang pasti pengecekannya. Kalau misalkan tadi permen asam Jogja sama permen Jogja gitu ya. Kadangkala teman-teman memang ada yang laki gitu ya. Laki itu beruntung terus kemudian verifikatornya mengizinkan kayak gitu. Bukan berarti tidak ada standar di mereka ya kayak gitu. Tapi yang menyerupai atau yang mendekati itu biasanya tertolak kayak gitu, Mbak. Pak Jogjanya berarti? Iya, Jogjanya, kata Jogjanya kayak gitu. Karena itu milik iya, milik daerah. Pokoknya nggak boleh yang itu untuk umat, milik negara itu biasanya tertolak sih kayak gitu. Kayak contohnya radar Banyuwangi, nah Banyuwangi kan nama kota. Radar itu maksudnya nama koran kan, itu radar Banyuwangi bisa didaftarkan. Padahal pakai nama kota. Nama kota ya. Coba Mbak ada beberapa alternatif nanti bisa dicekkan. Jadi teman-teman kalau untuk pemeriksaan seperti itu baiknya konsultasi dulu ke BKI-nya. Saya punya nama ini gitu ya. Saya datang ke sana, Mbak datang ke sana terus kemudian dikonsultasikan. Mereka akan cekkan langsung kayak gitu. Sebenarnya kita bisa ngecek sendiri sih kayak gitu. Cuman kan kurang puas ya, kurang yakin gitu. Mending langsung tanya sama PIC-nya di sana. Kalau saran dari saya sih datang bawa namanya ya Mbak ya, beberapa nama gitu. Kemudian dikonsultasikan ke mereka. Selain mereka langsung mengecekkan, pasti ada saran-saran tertentu dari mereka. PR-nya nambah berarti. Kalau tadi terkait SNI Bini OMK, sekarang teman-teman yang belum punya HKI gitu ya, PR-nya datang ke BPKI, wes itu aja. Datang konsultasi loh Mbak, datang aja ke parkiran ya ngapain gitu. Konsultasikan nama teman-teman semua, nama usahanya atau yang mau diajukan itu dikonsultasikan ya. Difotokan bentuk apa ya istilahnya, bentuk kehadiran teman-teman di sana, minta tolong difotokan cret gitu. Mbak kan mau Jogja makan, ya tetap ke sana kan? Ya iya. Oke teman-teman semuanya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf gitu ya. Kita berharap dengan dibimbing oleh Satu Asa dan Dinas Koperasi UKM DIY, usaha teman-teman sesuai dengan harapan teman-teman semuanya. Amin. Ada yang pengen apa sih? Sustain gitu ya. Ada yang pengen berkembang, itu sesuai dengan harapan kita masing-masing. Oke. Saya pantun sedikit ya Mas Imam. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa opor. Saya akhiri acara sore hari ini. Semoga teman-teman semuanya nantinya bisa ekspor. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.